Jumpa lagi di channel Javelin Quinsia. Hari ini kita akan bertanya atau waktunya Javelin bertanya. Hari ini kita akan bertanya tentang aksara Jawa atau huruf Jawa. Hono coroko, teman-teman. Nah, aku mau tanya sama ayahku, teman-teman. Mudah-mudahan ayahku tahu ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita mulai. Assalamualaikum ya. Salam, wabarakatuh. Hari ini aku mau tanya sama ayah Oke, mau tanya apa? tentang aksara Jawa. Aksara Jawa, huruf Jawa ya? Iya. Ono coroko itu ya? Iya. Kenapa emang huruf Jawa? Huruf Jawa tadi di sekolahku tuh ada 3 suruh nulis huruf Jawa itu. Oh, gitu. Terus kamu nggak bisa ya? Iya, terus tulisannya tuh aneh gitu. Ya wis, kamu duduk dulu gitu. Oke. Ya. Oke, ya huruf Jawa ya. Terus kamu mau tanyanya apa ini? Tentang huruf Jawanya? Kenapa itu tuh kok banyak banget hurufnya? Ya, huruf Jawa nggak banyak, huruf Jawa itu kan cuma ada 20. Kamu tahu apa ya? Dua dari 20 huruf itu? Enggak. Huruf Jawa kan ada 20 kan, cuman Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonyo, dan Mogo Botongo. Nah, ada 20 itu. Kamu tahu nggak ceritanya? Itu huruf Jawa itu dulu. Huruf Jawa itu ada ceritanya dulu. Jadi yang bikin huruf Jawa itu namanya Aji Saka. Kamu tahu Aji Saka itu orang mana? Dulu zaman sebelum ada negara Indonesia, belum ada itu, pada zaman dulu. Jadi ada seorang pemuda yang sakti tinggal di Pulau Majeti. Nah, Pulau Majeti itu pulau yang terpencil di tengah lautan. Lautan dan tempatnya di tempat-tempat batu karang gitu, lalu di tanahnya ditandus sekali. Nah, di sana itu Aji Saka itu. Nah, Aji Saka itu dulu punya 2 orang prajurit atau 2 orang punggawa yang sangat setia sama Aji Saka. Namanya satunya Dora, yang satunya Sembada. Nah, karena Aji Saka itu tinggal di tempat terpencil, dia punya keinginan mengembara, berkelana. Kamu tahu berkelana? Apa berkelana itu? Mengelilingi dunia, ingin berkeliling kayak gitu. Nah, dia akhirnya mengembara berkeliling dunia. Nah, karena dia punya 2 prajurit, jadi yang satunya diajak, yang satunya suruh tinggal di Pulau Majeti itu. Si Dora itu diajak untuk menemani Aji Saka, dan yang satunya yang Sembadanya itu disuruh tetap tinggal di Pulau Majeti. Tapi sebelum berangkat, si Aji Saka ada satu permintaan, ada satu pesan kepada Sembada yang tinggal di sana. Suruh menjaga pusaka sakti miliknya Aji Saka. Nah, dia pesannya pusaka itu tidak boleh diambil orang lain, tidak boleh dikasihkan ke orang lain kecuali sama si Aji Saka sendiri yang meminta. Akhirnya tugas itu, pesan itu disanggupi oleh Sembada. Nah, dan Aji Saka ditemani Dora berkeliling, berkelana, mengembara bertahun-tahun hingga akhirnya dia sampai di sebuah pulau, yaitu di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dia sampai di sebuah kerajaan atau di sebuah negara kalau sekarang. Nama negaranya atau nama kerajaannya di Medang Kamuyang. Nah, itu pada saat Aji Saka datang, kerajaan itu sepi, sunyi, dan semua orang ketakutan. Akhirnya si Aji Saka itu penasaran,
kerajaan itu seperti ini. Nah, singkat cerita, ternyata kerajaan Medang Kamboyan itu dulunya kerajaan yang makmur, yang kaya raya, yang gitu, yang orang-orangnya baik, rajanya baik, gitu. Itu dulunya. Nah, si Aji Saka ngira, loh, kenapa kok sekarang jadi kerajaan yang mencekam? Nah, diceritakan ternyata pada suatu saat ada seorang juru koki, juru masaknya istana yang membuat masakan untuk rajanya itu. Nah, pada suatu saat, pada saat dia memasak, jarinya keiris pisau hingga patah, hingga putus jarinya itu dan masuk ke dalam masakan. Nah, tanpa disengaja, jari itu akhirnya kemakan sama rajanya Medang Kamboyan itu. Kamu tahu nama rajanya? Nama rajanya Prabu Dewata Cengkar. Orangnya besar nih, Bu. Nah, pada saat memakan masakan itu, Prabu Dewata Cengkar merasa enak. Ini beda rasanya sama biasa-biasanya. Dia makan daging, tapi yang daging itu tidak pernah dia rasakan. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar penasaran, tanya sama si juru masak. Juru masak kaget. Ternyata jarinya kemakan sama Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya jujurlah sama si juru masaknya itu, chefnya itu ya, kokinya itu, bahwa dia bilang, yang mulia itu daging manusia. Gitu. Akhirnya ketagihan si Prabu Dewata Cengkar. Tiap hari dia pengen dimasakkan daging manusia. Semua orang dikorbankan untuk dia, sampai rakyat-rakyatnya dikorbankan untuk dimasak, dihidangkan sama Prabu Dewata Cengkar. Tiap hari seperti itu sampai akhirnya semua rakyatnya ketakutan sampai dimakan sama si raja itu. Makanya pas Aji Saka ke situ, kondisi kerajaannya itu sangat mencekam, sangat sepi. Karena si Aji Saka itu orangnya sakti, dia punya siasat, dia punya rencana bahwa dia ingin ketemu Prabu Dewata Cengkar itu. Caranya gimana? Dia ingin mengorbankan dirinya untuk dimakan sama Prabu Dewata Cengkar itu. Semua orang nggak boleh, jangan nanti bahaya gitu. Tapi yang namanya Aji Saka orang sakti tetap. Nah, akhirnya pada suatu hari jadilah dia diantarkan untuk disantap oleh Prabu Dewata Cengkar. Setelah ketemu Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka punya suatu permintaan sama Dewata Cengkar. Yang Prabu Dewata Cengkar, saya rela untuk menjadi santapanmu, tapi saya punya suatu persyaratan. Karena Prabu Dewata Cengkar namanya raja, ya udah nyambungin aja permintaannya apa. Nah, permintaannya Aji Saka adalah dia rela untuk mengorbankan dirinya dimakan, asalkan dia diberikan tanah seluas ikat kepalanya Prabu Dewata Cengkar. Dan yang mengukur tanah itu harus Prabu Dewata Cengkar sendiri. Akhirnya disanggupilah persyaratan itu, dan pergilah mereka ke tanah untuk mengukur, untuk dikasihkan sama Aji Saka itu. Tapi karena Aji Saka itu orang yang sakti, setelah ikat kepalanya Prabu Dewata Cengkar itu dilepas, mau dipakai untuk mengukur tanah, tiba-tiba ikat kepala itu menjadi lebar, menjadi luas dan kaku seperti besi. Hingga akhirnya sampai Prabu Dewata Cengkar itu
terdorong oleh ikat kepalanya itu sampai ke pantai selatan, masuk ke laut hingga dia berubah menjadi buaya putih dan tidak bisa kembali lagi ke negaranya, ke kerajaannya. Sehingga karena nggak ada rajanya, Aji Saka lah yang sama masyarakatnya dinobatkan atau dipilih untuk menjadi raja di Medan Bayan. Nah, ceritanya itu. Nah, setelah dipimpin oleh Aji Saka, kerajaan itu menjadi makmur kembali, menjadi tentram kembali, rakyatnya bersenang. Nah, para prajurit, para ini senang. Tapi dia juga masih punya prajurit lagi yang di pulau yang di tempat ditinggalkan kemarin, ya di Majeti. Akhirnya pada suatu saat dia pengen mengambil pusakanya yang masih di Pulau Majeti tadi, yang dijaga sama Sembada. Karena dia sudah menjadi raja, dia berpikir bahwa mengutus itu apa ya? Mengutus itu memberi tanggung jawab kepada si Dora yang mengikuti dia berkelana tadi untuk mengambilkan pusakanya di Majeti. Akhirnya si prajurit Dora tadi berangkatlah ke Majeti menemui si temannya Sembada. Dia mengutarakan maksudnya bahwa dia diutus atau disuruh oleh Aji Saka untuk mengambilkan pusakanya yang dijaga oleh Sembada. Nah, Sembada ingat karena kan dia patuh, dia sangat taat pada siapa? Aji Saka. Dia ingat pesannya Aji Saka. Pesannya kan sebelum dia berangkat tidak boleh pusaka itu dikasihkan orang lain kecuali sama Aji Saka sendiri. Akhirnya Sembada sama si Dora berantem, perang berkelahi karena kan dia sama-sama sakti. Perang itu tidak cukup sekali dua kali, perang terus sampai akhirnya dari awalnya yang perang biasa-biasa saja karena kan masing-masing karena berteman, ya kan? Karena teman kan kasihan saling menyakiti, dia ada perasaan seperti itu. Perangnya biasa-biasa saja, lama-lama sampai akhirnya perang beneran. Hingga akhirnya karena sama-sama saktinya, mereka berdua mati bersama. Saling adu kesaktian, akhirnya mati semua antara si siapa? Dora sama Sembada. Kabar itu sampai di Aji Saka di kerajaan Medan Kamayan. Aji Saka kaget, dia sangat menyesal karena dia lupa bahwa dia menitipkan pusaka itu pada Sembada dan dia berpesan tidak boleh pusaka itu dikasihkan sama orang lain. Dia sangat menyesal, sangat itu. Akhirnya dia menulislah sebuah surat untuk mengenang dua prajuritnya tadi. Nah, itu yang pada saat sekarang dikenalnya aksara Jawa. Nah, jadi aksara Jawa itu sebenarnya suratnya Aji Saka untuk mengenang si Dora dan Sembada. Itu ada artinya itu, huruf Jawa itu. Jadi huruf Jawa itu kan ada 20 ya. 20 kan terbagi dari menjadi 5 baris gitu. Nah, itu ada artinya. Jadi yang baris pertama kan Ho, No, Co, Roko, ada 5 huruf. Nah, itu artinya Aji Saka pesannya seperti ini. Jadi kan ada dua orang atau ada dua
pemuda. Habis Wonocoroko terus Doto Sowolo sedang berkelahi, artinya sedang berantem satu sama lain. Doto Sowolo itu sedang berantem. Akhirnya baris ketiga Doto Sowolo, di situ baris ketiga Podo Joyonyo, sama-sama saktinya, sama-sama kuatnya, hingga pada akhirnya di baris yang keempat Mogo Botongo. Karena sama-sama saktinya, sama-sama kuatnya, akhirnya sama-sama menjadi bangkai. Mogo Bodong itu sama-sama menjadi bangkai, sama-sama meninggal. Nah, jadi seperti itu ceritanya, atau apa ya, asal usulnya aksara Jawa yang ada sampai dengan sekarang ini. Nah, dari situ, Pak, ada yang ditanyakan lagi? Jadi kalau misalnya kita nulis itu berarti kita nulis surat. Ya sebenarnya ya itu surat, cuman kan nanti dari Wonocoroko itu bisa ditulis kata-kata lain, nggak cuma Wonocoroko aja. Nah itu kan dulu kan, setelah itu kan pada zaman-zaman kerajaan itu kan dipakai juga untuk kalau kita surat menyurat ya pakai hurufnya, pakai itu huruf Jawa itu. Sebelum datangnya namanya ada huruf Latin, bisa kita pakai A B C D itu. Nah dulunya dipakai Wonocoroko itu. Sekarang itu masih digunakan di Yogyakarta. Di Yogyakarta masih digunakan. Kalau kamu ke Jogja, nama-nama jalan itu ada jalan apa gitu, di bawahnya ada aksara Jawanya. Itu seperti itu. Terus sudah jelas? Ya. Terus apa lagi ya? Udah gitu aja? Ya. Oke, kalau seperti itu nanti kita tunggu pertanyaan lainnya ya. Jadi kamu aja ya. Udah. Oke guys, sampai sini dulu ya.